Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 859 Riset Akademik. Gadis ini benar-benar ceroboh. Bersandar pada Thomas Kin, dia merasakan ada sesuatu yang lembut di punggungnya, membuat hati Thomas Kin tidak beraturan. Jessie Chen juga tidak tahu sengaja atau tidak, dia mengayunkan badannya 2 kali baru turun, dan tertawa kecil, lalu berkata, "Kakak ipar, kamu luar biasa. Yohanes Wu benar-benar membuatku kesal, setiap bepergian dengan semuanya atau mengobrol di grup, dia selalu ikut, kali ini kamu memberinya pelajaran, seharusnya dia tidak akan menggangguku lagi." Thomas Kin tersenyum, tidak mengatakan apapun, lalu mengantar Jessie Chen ke dalam mobil. Meski enggan, tapi juga tidak bisa apa-apa, Jessie Chen tetap harus pulang. Setelah mereka berpisah, dengan sangat cepat, Thomas Kin menerima WeChat dari Jessie Chen. "Kakak ipar, jika nanti tidak ada orang lain, mau tidak jadi pacarku?" Thomas Kin tidak berkata-kata, gadis ini tidak mungkin akan pura-pura, bukan? "Tidak, jika begini, tidak enak pada kakakmu." Meskipun Thomas Kin dan Ardelina Chen juga hanya paru-paru, tetapi jika begini, dia merasa ini salah. "Jessie Chen, kakak ipar, tenang saja, kita bukan benar-benar pacaran, kami bukan pacar sungguhan, kamu hanya jadi Yun boyfriend, pacar pura-puraku, bagaimana, kamu datang saja saat aku membutuhkanmu." Thomas Kin tersenyum pahit, baru pertama kali mendengar istilah Yun boyfriend, cukup aneh. "Hehe, nanti kita bicarakan lagi. Kamu tidak menolak, aku anggap kamu setujui." Jessie Chen tidak peduli dengan apapun, dia mulai menganggap Thomas Kin sebagai Yun boyfriendnya. Awalnya dia berencana untuk pulang, tetapi ketika memikirkan perhimpunan dokter jenius, tidak tahu apa Vivin sudah mendapat berita itu atau belum. Setelah Thomas Kin menyelamatkan Vivin waktu itu, sikap hanya jadi Yun boyfriend, pacar pura-puraku, bagaimana, kamu datang saja saat aku membutuhkanmu. Thomas Kin tersenyum pahit, baru pertama kali mendengar istilah Yun boyfriend, cukup aneh. "Hehe, nanti kita bicarakan lagi. Kamu tidak menolak, aku anggap kamu setujui." Jessie Chen tidak peduli dengan apapun, dia mulai menganggap Thomas Kin sebagai Yun boyfriendnya. Awalnya dia berencana untuk pulang, tetapi ketika memikirkan perhimpunan dokter jenius, tidak tahu apa Vivin sudah mendapat berita itu atau belum. Setelah Thomas Kin menyelamatkan Vivin waktu itu, sikap sepupunya yang ini berubah drastis, setidaknya sekarang dia terlihat seperti sepupu. Hanya saja Vivin tidak tahu bahwa Thomas Kin adalah Dr. Kin, kalau tidak sikapnya akan lebih ramah terhadap Thomas Kin. Sampai di rumah tante kedua, begitu masuk ke dalam rumah, terdengar seperti ramai, seperti bertengkar. Ketika Thomas Kin masuk, mata Ernie Tang berbinar-binar dan berkata dengan suara pelan, "Thomas, kamu datang, cepat masuk." Setelah menukar sepatu untuk Thomas Kin, Ernie Tang menunjuk kamar Vivin dan berkata, "Di dalam ada beberapa teman kuliah Vivin, mereka sedang membuat riset akademik." Thomas Kin tidak mengatakan apa-apa, ini riset akademik atau bertengkar. Suara di dalam terdengar sangat keras, hampir seperti makian. Ernie Tang juga tersenyum tidak berdaya, setiap teman kuliah Vivin datang belajar, selalu seperti ini, awalnya mereka memang orang berpendidikan, suka berdiskusi. Dan juga merupakan ketua pimpinan, usia dan kemampuan kurang lebih sama, jadi suka berdebat tentang beberapa hal. Mengenai teknik medis, terkadang bisa berjam-jam untuk mendebatkan hal itu. Ernie Tang mendorong pintu kamar, mengetuk pintu, dan berkata, "Vivin, kalian bisa bicarakan lagi nanti, kakak sepupumu datang." Muka Vivin merah karena sedang berdebat dengan teman sekelasnya. Melihat Thomas Kin datang, dia berkata, "Kebetulan kakak sepupu sudah datang. Dari sudut pandang tabib, coba katakan, menurunkan suhu tubuh perlu atau tidak?"
Thomas Kin melihat Vivin Lin dan teman kelas perempuannya yang saling menyerang. Sepertinya mereka sedang berdiskusi masalah medis, tersenyum tipis dan berkata, semua masalah harus dilihat dari dua sisi, tapi penurunan suhu tubuh memang diperlukan. Setelah Thomas Kin selesai bicara, gadis itu mengernyit. Dokter dari rumah sakit mana? Apa kata-katamu bisa dipertanggungjawabkan? Disangkal orang Iein, tentu saja tidak enak, jadi ketika Thomas Kin bicara, gadis itu tidak merasa senang. Vivin mendengus, Clara, kenapa, kakak sepupu setuju dengan pendapatku, kamu marah? Vivin secara singkat memperkenalkan, ini teman kuliahku, Clara, dia belajar penyakit internal, sekarang ketua pimpinan rumah sakit Seng. Clara melirik sinis Thomas Kin, bersidekapan Din berkata dengan tatapan dingin. Kamu lulusan dari sekolah mana? L. Kata Thomas Kin, aku tidak kuliah. Clara mengernyit, tidak kuliah. Vivin bilang kamu tabib. Thomas Kin berkata, benar, aku tabib, aku belajar dari guruku. Clara menatapnya jijik, belajar dari guru. Dokter dukun. Para siswa dari universitas terkenal seperti mereka, kebanyakan merendahkan orang yang tidak pernah kuliah. Apalagi soal kedokteran, mereka yang belajar kedokteran mempunyai hati nurani untuk menyelamatkan orang yang terluka, jadi bukan berebut siapa yang menghasilkan uang lebih banyak, tetapi kemampuan medis siapa yang lebih hebat, siapa yang menyelamatkan pasien lebih banyak. Di bidang kedokteran, yang terpenting adalah latar belakang. Jurusan. Apa yang dipelajari di universitasnya semuanya adalah ilmu yang berguna. Banyak dokter dukun yang hanya menggunakan resep obat tradisional yang tersebar di kalangan masyarakat, dengan pengalaman yang dibagikan guru mereka, sama sekali tidak ada teori yang bisa diandalkan. Bagaimana guru itu mengajar, muridnya akan mengikuti, jadi banyak orang meremehkan dokter dukun ini. Setelah Clara selesai berbicara, Vivin mengerutkan kening. Clara, siapa yang kamu remehkan? Kakak sepupuku ini sekarang berada di posisi tinggi, ahli khusus yang ditunjuk rumah sakit kita, levelnya lebih tinggi darimu. Clara mencibir, posisi tinggi. Haha, pasti menghabiskan banyak uang. Menurut Clara, seusia Thomas Kin tidak mungkin menjadi ahli khusus, kecuali ada koneksi, memberi hadiah pada kepala universitas, menghabiskan uang banyak baru bisa mendapat posisi tinggi seperti itu. Vivin melototinya, juga tidak menjelaskan apa-apa, tidak perlu banyak menjelaskan pada orang-orang seperti Clara. Menurut Vivin, walau kekuatan Thomas Kin tidak terlalu tinggi, tapi kemampuannya masih cukup bagus, cara pengobatannya cukup efektif, dan beberapa kali membantunya menyelamatkan pasien. Beberapa teman sekelas melihat mereka terus menyerang satu sama lain, segera meredakan suasana. Haha. Saat di sekolah Clara dan Vivin ini kutu buku, tidak disangka setelah lulus masih tetap bekerja keras seperti ini, dan selalu berdebat soal akademis. Benar, mengenai masalah penurunan suhu, tampaknya sudah banyak makalah soal ini, sejauh ini belum ada kesimpulan yang paling absolut. Yah, jangan melakukan riset lagi, besok kita harus pelajari perhimpunan dokter jenius. Ketika berbicara tentang perhimpunan dokter jenius, semua langsung tertarik. Benar, perhimpunan dokter jenius, kalian sudah mendapat tiketnya. Perhimpunan dokter jenius ini adalah acara terbesar di provinsi kita, dengar-dengar hanya para ahli yang diundang, mau tidak cari calo untuk membeli tiketnya. Lucu sekali, ini juga bukan konser, calo dari mana? Kecuali ada kepala universitas atau atasan tertentu yang merekomendasikan kamu. Diskusi itu terlihat sangat ramai, tetapi Clara tidak bergerak sedikit pun, hanya tersenyum. Beberapa teman sekelas tercengang, kenapa, Clara, kamu bisa mendapatkan tiketnya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.